Hadirin saya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan. Banyak jamaah sekik Purabu koloman Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malar muka kita paring istiqomah di dalam koloman Kak Dintoh. Karena Kak Angkuy wilayah Sumeneb Majlis Rasulullah Madura Kak Dintoh setiap setengah bulan sekalian ki malam Sabtu tempatah daerah Sumeneb pindah-pindah nang sekitar kota dan sekitar manabi saya Sumeneb daerah Bere sekitar Luk Kending Kak Dintoh biasanya campur dek koloman Pakong iki Kak Dintoh merupakan koloman saya Kak Dimah koloman Kak Dintoh sobung tuan rumah nah dia bunda beliau tuan rumah nah saya ngonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita patut bangga kita semakin Kak Dintoh merupakan tamu kehormatan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rakyatlah mun Rasulullah seperti tuan rumah nah kita seperti tamu daripada beliau rakyatlah beliau kita menghormati dia ketamu pun apa punten. Maka mereka beliau itu sangat menghormati maka kita siap istiqomah iki Nabi pada pengumuman dari panitia bendera semacam mah kayak itu kita siapkan hadir minimal menabi pas saya hadir samangken nang koloman selanjutnya kayak itu pas ngibes hitung orang boleh maka pas sajian ramih dan sajian berkah insyaallah. Hadirin saya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Abtina benian ban saya cepon alek gila mon alek ki ngetek menebitan kulit tinggi beri kempeng pahar samantana boleh sungguh masuk ada kamar ki ibu kena sana punten kali ya karena abtina tibi ambunan keluarga tidak perinduan alhamdulillah. Hadirin saya muliakan Allah Subhanahu wa taala kita wajib syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena paringi banyak-banyak nikmat. Salah situng nikmat saya paling raja iki Kak Dintoh nikmat tetih ummatah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pon apa kemuliaan di antara kemuliaan dari umat Muhammad iki manabi abtina sareng ajunan aceretah tentang kemuliaan Nabi Muhammad otomatis kita tak tikmari. Cuman di antara beberapa kemuliaan mak bisa umat paling muljah apa kita Kak Dintoh tetiaki umat paling muljah karena umatah Nabi sepaling muljah. Mungkin kita abdina serang ajuran ampun mireng masyhur nang madrasah pengajian manabi umat Muhammad kita masuk dek ke swarga seteja maka umat-umat selain sareng malaikat sareng Allah Subhanahu wa taala ki pending tak bareng aki masuk timin dek ke swarga jangan dergelu ki beda umat Muhammad sekitar masuk apa bolana karena Rasulullah kento sangat tak rida menabi umatah bersetak masuk swarga kento fikir beliau selalu ummati maka dia buaki nang dalam nasyid la as'aluka nafsi wala aminatallati waladatni tak memikirkan abang tibi Rasulullah tak memikirkan Aminah sekak dima Aminah kak Dintoh ampun melahirkan wala halimatallati ardo'atni tak memikirkan Halimah sekak dima Halimah kak Dintoh menyusui beliau tapi innama as'aluka ya rabbi ummati ya Allah umat abdina ya Allah umat abdina ya Allah selalu yang difikirkan yang dirisaukan hari-harinya umat Muhammad maka itu setung fikir sangat mulia mun kita orang sepo atau betretan atau beranak mungkin yang difikirkan hanya tretan-tretan semaan ketika abdin serang ajunan doa ya Allah abdina mon silake bini namun sebini lake nah paling anak kan penakan lingkupnya kecil hadirin tapi ketika Nabi Muhammad tak memikirkan Abu Antibi tak memikirkan Aminah yang melahirkan tak memikirkan Halimah yang menyusui tapi ummati Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli
la arda wa wahidun min ummati fi jahannam. Rasulullah tak ridha manabi salah situng umat Muhammad kak dintoh bersih masuk neraka jahannam. Berarti harapan besar beliau itu selalu kita kepolongan sampai ke surga. Sedangkan kita semakin sebede kak dintoh sajen akhir sajen jauh daripada kehidupan Rasulullah. Sajen akhir kita sajen tak mencerminkan dan tak mencontohkan kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tanto nama Nabi beda kemuliaan, jaminan kemuliaan agatia tak oleh masuk umat lain sebelum umat Muhammad masuk pun apa kerjanya umat Muhammad. Hadirin saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan setung nabi kain toh tujuannya untuk menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala, untuk memberikan tauladan terhadap umat-umatnya, untuk memberikan contoh kepada umat-umatnya, untuk mengajak umat-umatnya sehingga umat para nabi kelak itu abali dekat Allah taala. Tinggal umat nabi kelak abali dekat Allah Subhanahu wa taala, maka nabi kelak pondut paseteh bi Allah Subhanahu wa taala. Umat abali akalacer boleh. Abali akalacer boleh, se maksiat boleh, se nentang ke Allah nentang boleh. Kemudian bi Allah Subhanahu wa taala yutus nabi boleh. Kenapa tuh cuna keangkui memperbaiki umat, ngajak umat abali boleh dekat Allah taala. Tinggal umat abali boleh dekat Allah Subhanahu wa taala, maka nabi sete boleh bi Allah apa sete. Tinggal nabi sete boleh, umat abali boleh dekat kegiatannya masing-masing. Saya maksiat mungkin sekentu sampai seterusnya. Maka ketika Rasulullah diutus kak dinto kaangkui ngajak pole waktu kak dinto kaum jahiliyah ngajak pole bi Rasulillah, disampaikan pole syariat Allah Subhanahu wa taala, ditalkin pole la ilaha illallah, ngajak pole kaangkui abali dekat Allah Subhanahu wa taala. Maka lambat laun Rasulullah yang menjadi rahmatan lil alamin sareng sedejah para sahabat ampun mampu menguasai dunia. Jadi jangan anggap Islam gak dintoh sampai dekat dintoh ento mulai semangkenan punten, tapi mulai ibadah Rasulullah kak dintoh Islam ampun tersebar ke seluruh dunia. Bahkan berdesa buaki berde salah satu sahabat kak dintoh makamnya bedeng Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Saampuna para sahabat kak dintoh Rasulullah sareng para sahabat ampun menguasai deka dunia, ampun abali boleh dekat Allah Subhanahu wa taala, maka para sahabat ampun faham berarti sekejap akhir Rasulullah bakal pondut bi Allah taala. Maka beda ayat al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ampun disampurnaake Islam. Maka Abu Bakar faham bahwa sebentar lagi Rasulullah bakal sete. Tak jauh dari kak dintoh dawuhna ulama Rasulullah ongko sete. Ban Rasulullah kento arapaki nabi terakhir, khotamil anbiya wal mursalin, dibudinah para nabi, dibudinah para utusan. Ampun etotop utusan kenabian sareng Allah Subhanahu wa taala. Tapi umat bentuknya pengguna jalan. Sampai semakin dari zaman hijrah Rasulullah ampun sekitar 1444. Seampun Rasulullah sete umat mulai abalih boleh tentang Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terus sajan budi sajan banyak konflik dan banyak firqah dan banyak lain semacam. Maka pada sahabat mereka yang dekat Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, ketika dimin ki masa Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman mi sebung konflik, mi damai-damai boy Islam. Tapi ketika panjenengan mimpin Islam wah banyak konflik. Maka Sayyidina Ali simpel jawabnya. Mun lamba ki Rasulullah sengkok mau retah. Tapi sengkok mimpin Islam sete beun mau retah. Maka tonton sajan jauh hadirin. Nah, saampun Rasulullah sete umat ki berlanjut bahkan sajan banyak beranak pinak. Rasulullah ampun sobu kento pasti rasa nosaki perjuangan itu.
Pasir sebekal rosaki perjuangan, maka tantonah perjuangan ke entoh badan pundak kita masing-masing keangkui mengembalikan umat abali boleh deka Allah Subhanahu wa taala. Kayak itu tugas mulia, tugas kenabian yang mirip kalau tugas para nabi, tapi kita yang mengemban hati. Mukjizat Rasulullah Al-Qur'anul Karim biabdi sareng ajunan sampai semakin bisa baca. Mana Nabi tongkat Nabi Musa, tinggal Nabi Musa saya tebak toronaki ke umat punten. Suara Nabi Daud, tinggal Nabi Daud saya tebak toron kepoteran punten juga. Berlain semacam Nabi Yusuf ila akhir punten. Tapi mukjizat sebenarnya dari Rasulullah yang kita dintu Al-Quran sama persis di Allah Subhanahu wa taala jaga inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kayak itu bisa bacah bi artinya serang ajunan sampai semakin. Tugas kita persis seperti tugas kenabian yang dibaca sama sami-sami Al-Quran. Maka kak dintoh kemuliaan sarang Rasul tetih umat Rasulullah melanjutkan tugas kenabian sampai berdebu al ulama khulafa apa warasatul anbiya, penerus para nabi. Jadi Rasulullah tak mewariskan harta, tak mewariskan tahta, tapi Rasulullah mewariskan agama deka para ulama dan orang-orang sineroaki. Kak itu tugas mulia bagi kita, maka hadiahnya pun mulia dari Allah Ta'ala. Maka melarmu ke koloman-koloman ketika dintoh bisa saja semak kita ada ke Allah Subhanahu wa taala. Kalau ben bersolawat, kalau ben adanya majlis taklim wa ta'allum, kalau ben adanya berzikir, kita bisa dikembalikan oleh ke Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita nih kudu ambil bagian dalam setiap perjuangan. Maka tantona kita hadir nenggak dintoh untuk memuji dan mengaji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin semuanya Allah Subhanahu wa taala, malar ke abdi serang ajunan paling keistiqomahan. Karena istiqomah kak dinto tak gampang. Kadang bodo orang kadung semangat hadir meloloh. Tapi ketika para pandon kak dinto pas tak hadir, pas menghilang. Kak dinto benih kak dinto yang diharapkan, tapi keistiqomahan. Maka jaminan daripada istiqomah yang kita ada itu buah kibi Al-Quran innal ladina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang ngocak bahwa tang pangeran di Allah Subhanahu wa taala, tapi orang kela istiqomah summastaqamu. Maka kata kuncinya kita nang summastaqamu. Kita benar ngocak Allah Subhanahu wa taala si abaring rezeki, Allah Subhanahu wa taala si ajaga, Allah Subhanahu wa taala si melindungi, tapi kita kudu istiqomah. Mungkin sesekali saja istiqomah, nah maka nikah korang hadirin. Ketika semangat pas Jumat kalau sangat berangkat kade. Ketika berapan lemah pas takhir ben asarah seumpamana. Maka nikah benih istiqomah semana. Istiqomah nikah ketika apa? Ketika kita nikah yakin dengan Allah Subhanahu wa taala pas istiqomah. Jaminan apa? Tatanazzalu alaihimul malaikata alla takhafu wala tahzanu. Maka kita kayak itu Allah Subhanahu wa taala iutusin malaikat. Misalnya beristung orang istiqomah dalam ngelakoni ibadah, istiqomah dalam ngelakoni ibadah, tajek banyakan mun polana kengkun istiqomah, maka bi Allah Subhanahu wa taala etoronin malaikat tatanazzalu alaihimul malaika. Napa tugas malaikat nikah? Alla takhafu wala tahzanu. Kangkui ajaga orang ni ketek patakok bi Allah Subhanahu wa taala. Tak andi pese tek perawat. Bade masalah pakun tenang. Bade sekentoh pakun bisa diatasi. Kalaban Allah Subhanahu wa taala ngurus malaikat, ngutus malaikat kali. Maka jaminnya boleh wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Maka kita sepaling diharapkan bi kita bekal bunga ku laku swargana Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan pernah kapok. Napa boleh tak ojen meskipun hujan, jangan pernah dijadikan halangan keangkui hal-hal kebaikan, terutama kita menghadiri majlis-majlis zikir, majlis taklim, majlis selawat yang kita itu majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan menyebar, kita tidak akan diam di sini, kita akan menyebar ke seluruh daerah. Maka ketika ada buaki jak sakengah padane Rasulullah
kak rintoh bedecet tah misalnya miracet tah seumpama, maka seluruh Mekah dan Madinah semuanya akan menjadi merah. Kenapa? Karena semua sudah ditapak tilas di kaki-kaki Rasulullah aku menyebarkan agama dan sholawat dan zikir. Maka kita kebaik pedoman juga cek sakenga majelis Rasulullah kak rintoh pas bedecet tah si mari tempat maka kita sepulau Madura bahkan se-Indonesia bisa ada cap majelis Rasulullah semua dengan catatan pernah ditempati majelis zikir, majelis sholawat, majelis Al-Quran, majelis taklim wa ta'lum bersama majelis Rasulullah Madura. Siap lagi. Hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala. Maka ahlan wa sahlan jamaah-jamaah Syekh Ibnu Rabu terutama binian sangat banyak sekali. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberi keutamaan terhadap orang-orang bini. Hadirin saya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kekeluargaan semua yang menentukan itu orang bini. Ya bini pas tetap amir apapun orang laki, tapi ketika orang bini kan toh tetap menjadi pengaruh yang besar dalam keluarga. Misalnya contoh waki nang kehidupan para nabi. Bada contohna bada keluarga para nabi selake nabi tapi sebini kento tak iman dengan Allah Ta'ala, maka itu tak menghasilkan banyak kaum seabali dengan Allah Ta'ala. Beda sebini kento selake kento raja zalim Fir'aun, tapi sebini merupakan orang solihah setakwa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bakal bisa menyelamatkan Nabi Musa daripada terkaman Fir'aun. Hadirin saya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Abdina sedang ajunan ampun sering mirang setuju tentang kisah cerita daripada Nabi Musa, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Katipun apa Nabi Nuh kak dinto dalam dakwah Nabi Nuh siang malam tak cukup siang melolo, tak cukup malam melolo. Da'autu qaumi lailan wa nahara. Abdina ya Allah ada wahda ka kaum abdina kak dinto siang malam selama murah sangat ngatos 50 tahun. Nabi Nuh kak dinto tertua sangat ngatos 50 tahun. Murah yang kui ada wa melolo. Walam yazidhum illa nufuro. Tapi tak tambah. Bedana sajan ngurangi. Berarti ketika berdistuk usaha pertukuan misalnya, pah tak sukses, bedi sajan rakep, tapi sajan korang, sajan nyosot, sajan korangi, berarti beda kendala. Berarti beda kendala nustung toko kela. Sekali itu juga dalam keluarga pas tak sukses beda kendala, beda kekurangan lo berarti beda kendala. Terus semakin pun apa kendala nang Nabi Nuh kayak itu, padahal selaki lah Nabi. Tinggal dakwah siang hari siang malam, siang hari dan malam hari. Maka kendala pun apa? Tinggal tok bini na beni orang se rajina Nabi Nuh beni orang se iman beni orang se takwa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika putranya juga ketularan daripada rajin hadirin. Maka itu perhatian bagi orang-orang bini. Manabi panjenengan tero ngagung nah putra-putri sesuai kalaban harapan agama, iki panjenengan timin nampu menyesuaikan kalaban agama. Karena contohnya pun banyak nang kehidupan para nabi. Ketika Nabi Nuh ngajak ke putranya, ayo cok mun terus selamat norok tang perahu. Karena salah situng jalan sih bisa selamat iya norok tang perahu. Maka si Kan'an gelap putrana Kan'an gitu jawab, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma qala la asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Punten abah abdi tak nora perawana sambian kula bakal ongke dek ke gunung selebih tekih sehingga kula bisa selamat daripada banjir gelap. Maka pun apa yang terjadi ketika banjir datang ampun tak bisa selamat meskipun potranah itu tak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kayak itu selaki ampun nabi. Tapi sebaliknya badistung keluarga sebini kayak itu orang solihah, amalan-amalan agama na kuat. Silake raja zalim sampai ke pangeran kayak itu Fir'aun laknatullah alaih. Tapi kalaban agama nah Siti Asia, kalaban betana Siti Asia dalam adidik agama nang dalam rumah tangga, maka ketika Fir'aun gak dintoh mengancam bayi-bayi yang akan dibunuh, maka Siti Asia koto
wahai Fir'aun, mun pas setiap beji nikah pate ka bibi sampeyan terus seres nerosakina kerajaan nikah, sedangkan gue lebih sampeyan tandi anak. Maka was Fir'aun beri kebijakan bayi laki setahun lahir tahun dia pate tahun boleh torot, tahun boleh pate tahun boleh torot. Maka Nabi Musa ya Allah Subhanahu wa taala lahiraki neng nalegana Fir'aun memberi kebijakan bayi ini katorot. Maka orang laki bayi ini kasih bakal menghancurkan kerajaan Fir'aun. Kaintoh sebab orang bini sesolihah dalam rumah tangga walaupun hanya sendirian, walaupun orang yang geraknya terbatas, tapi jaga keimanan dengan Allah Subhanahu wa taala bisa menaklukkan Fir'aun. Hadirin semuanya Allah Subhanahu wa taala, bade boleh kisanah keluarga selaki nabi sebini solihah. Pasera keluarga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka keluarga Nabi Ibrahim Masya Allah abdina sareng ajunan ampun merang setuju sejarah-sejarah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam saengke beteti sebab-sebab telasan, sebab-sebab kurban dan lain semacam. Kaento karena sebini kaento orang-orang sesolihah, raji-rajinah solihah setuju. Ketika Siti Saroh kaito tak ngahungin putra, kemudian pas apareng dekat Nabi Ibrahim sopaja arajih boleh kakui ngahungin putra. Maka akhirnya pas aparengin Nabi Ismail tinggal ngahungin putra ki yuji boleh, ki serosam beli boleh ila akhirih. Tapi ibu sekuat dalam rumah tangga ampun biasa menjalani agama kalaban sae selamatlah Ismail. Kemudian terjadinya telasan sampai semangken, kemudian keturunan Nabi Ibrahim teti nabi, para nabi setuju keturunan Nabi Ibrahim. Keto keberkahan daripada ibu senang nang dalam rumah tangga kak dintoh menjalani agamah kalaban sae. Maka hadirin semuanya Allah Subhanahu wa taala, maka berdistung kisah ketika Allah Subhanahu wa taala keto memperlihatkan kekuasaannya, kudratnya lebat setung orang bini ketika Allah Subhanahu wa taala keto menghamil benih Allah taala tuh. Tapi bi Allah taala Siti Maryam keto dihamilkan. Keto kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala bahwa orang itu lahir bisa kalaban bapak atau tanpa kalaban bapak. Cerita daripada Siti Maryam keto merupakan putra daripada Imron. Imron keto orang keluarga Imron sampai diabadikan dalam Al-Qur'an bahwasanya keluarga Imron kak dintoh nyuun deuk Allah taala, ya Allah tin nyuun keturunan sesolihin sesolihat, nyuun keturunan laki maka abdina bakal hibaaki deuk agama. Maka kemudian bi Allah taala tak terima putra nabi ini. Tapi ketika putra Nabi ini pas nyami Maryam, kemudian Allah Subhanahu wa taala paringin kelebihan Maryam sehingga Allah Subhanahu wa taala kita hamil kalaban kebebasan Allah taala. Maka tinggal hamil lahir laki, kemudian pekun pangabdi deuk ka agama. Putra si laki gila ka dinto pangabdi deuk ka agama. Nyamai Isa. Maka tutuk lekas Nabi Isa kento yang kak teti nabi bi Allah Subhanahu wa taala kalaban perjuangan seorang ibu, meskipun si ibu gila kak dinto secara hakikat tak ngahungin rakah. Kento orang bini dimin hamil tak ngahungin rakah kebebasan Allah. Menabi orang bini semangken pas tiba-tiba hamil tak ngahungin rakah engki kebebasan Allah juga ngikun kalaban cara si salah. Tak oning olar se beresoh napa lar kabur napa amma tak oning. Tapi nang kanto sobung. Insyaallah nang kanto nikah ahli sholawat ahli dzikir saja. Hadirin semuanya Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada segala inti, maka kita kento jangan pernah kita kento tidak berbuat kebaikan. Sekecil napa aboy, kesempatan napa aboy, maka kita pergunakan keangkui ngelakoni kebagusan. Maka insya Allah keberkahan bekal ke keluarga abdin serang ajunan serang Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kita kayak ento Pak tanpa diminta tiba-tiba ilahiraki nang Sayyidina Muhammad, tiba-tiba kenal ban majelis anak nyambung Habib Omar hilang ampun bagus ngereng karen rosaki. Maka manabiba di koloman list terutama nang daerah Sumenep, maka malar moga kita saja bisa dihadirkan sampai tetangga kita, kerabat kita, lebelah kita semua bisa ambil bagian dalam setung majelis itu. Maka dalam majelis itu bada dikira solawat, bada Al-Quran, bada taklim wa ta'allum ila akhirih, bada sodako dan lain sebagainya. Maka kesempatan baik Kak Dinto jangan disia-siakan. Moga kita sedaja sebagai Kak Dinto bisa mengambil hikmah daripada Kak Dinto dan sehadir semakin terutama nang koloman bulan setengah bulan naki Kak Dinto mun bisa hadir pole ben abektah bareng citung we. Bulannya bareng tung, kan bareng tung. Insyaallah banyak akhirat. Maka kalau ben Kak Dinto kesempatan kecil pun apa kita ambil, karena kesempatan itu hanya datang satu kali, yang kedua kalinya adalah penyesalan. Maka dari Kak Dinto kita niatkan mulai semakin cek masalah niatnya dari rumah kok maka tak nyaman kok minta hadir benih, kita hadir itu kan benih karena Rasulullah, benih karena Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin Kak Dinto sekoni iki Kak Dinto mulai gila ampun harusnya ampun selesai majelis itu tak malam kan kol 10 lebih sekon cuman beri jemaah sebagian ki buru Rabu makle aling kidimin makle ki beda suhu soal nanti kita tambahin selawat gila. Maka manabi majelis itu beklajeng sekoni ingin nyon pangapora malam muka kita saja bisa istiqomah bisa